Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam operator madrasah. Salam satu data. Dan juga salam 24/7 Romli. Baik, di video kali ini saya akan sedikit sharing dan juga membagikan tutorial tentang bagaimana alurnya dari awal pengisian data dan juga sampai masuk ke tarik bio AN. Jadi di sini dan juga saya akan sedikit menerangkan tentang alur pendataan AKM dan juga tentang AKM. Jadi yang pertama saya akan sedikit membacakan rangkuman yang telah saya catat dari beberapa juknis dan juga juklak dari rekan-rekan. Itu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan AKM itu dan juga bagaimana sih cara pengerjaan AKM itu. Nah, jadi Emis Madrasah mulai merilis fitur pendataan calon peserta AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum siswa madrasah. Fitur ini untuk persiapan pendataan peserta AKM sudah dapat dibuka dan digunakan melalui layanan Emis Monitor ya. Jadi fitur pendataan AKM ini sekarang sudah dibuka melalui Emis Monitor. Nah, AKM atau asesmen kompetensi minimum adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Kompetensi minimum adalah berpotensi dasar yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun materinya dan apapun mata pelajarannya, sehingga materi AKM akan terdiri dari dua kelompok, yaitu terkait literasi atau baca tulis serta literasi numerasi. AKM akan diikuti oleh siswa kelas 5 SD MI, kelas 8 SMP MTS, dan kelas 11 SMA MA, MAK, dan SMK. Guna persiapan pendataan peserta AKM, maka Emis Madrasah membuka fitur baru, yakni sinkronisasi AKM. Hasil sinkronisasi ini nantinya yang akan ditarik ke halaman PD AKM yang ada di pddata.kemendikbud.co.id. Yang ada ini linknya, pddata.kemendikbud.co.id. Nah, sebagai laman penetapan peserta AKM. Jadi PD Data ini adalah sebagai halaman penetapan AKM. Contohnya seperti ini. Kita kopikan linknya. Agak sedikit lama ya.
Nah, ini dia. Ini kita sudah masuk ke dashboard pengelolaan data peserta didik. Nah, di sini ada menu PDAKM. Menu PDAKM ini yang nantinya akan keluar jika teman-teman semua sudah mensinkronkan siswa AKM yang ada di EMIS Monitor. Nah, jadi fitur ini dapat diakses melalui laman EMIS Monitor. Jadi ini akan siswa AKM kita akan keluar di menu PD AKM ini yang ada di laman PD Data itu jika kita sudah mensinkronkan di laman EMIS Monitornya. Ini karena saya belum sinkron, jadi di sini keterangannya data AKM masih kosong ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke laman EMIS Monitornya, kita bisa di sini ada linknya. Di sini http emisdep.kemendag.go.id/e-monitor. Tinggal dimasukkan linknya, dan usernya juga itu sama dengan user login EMIS teman-teman. Ini sinyalnya agak lama ya. Nah, ini data PDUN nya kosong karena saya belum klik sinkronisasi di laman EMIS Monitornya. Nah, pada menu sinkron AKM atau bisa langsung dengan menggunakan alamat URL yang tadi saya bagikan di sini, emisdep.kemendag.go.id/e-monitor. Jadi teman-teman semua dapat login ke EMIS Monitor dengan menggunakan akun EMIS-nya masing-masing. Setelah terbuka, menu sinkron AKM akan menampilkan satu itu rekapitulasi siswa rombel tingkat akhir kelas 6 MI, 9 MTS dan 12 MA, dan kelas 4 MI, 8 MTS dan 11 MA. Yang kedua itu menunya daftar siswa by name beserta data-data terkait untuk siswa kelas 4 dan 6 MI, kelas 8 dan 9 MI, serta kelas 11 dan 12 MA. Jadi apa sih yang harus teman-teman dilakukan disinkronisasi AKM EMIS? Di menu sinkron AKM dapat data rekap dan daftar siswa yang ditampilkan merupakan data yang bersumber dari data siswa EMIS yang telah terkonfirmasi. Madrasah telah melakukan konfirmasi di halaman EMIS madrasahnya. Jadi siswa yang ditampilkan di siswa AKM di laman EMIS Monitor itu adalah siswa siswa yang telah terkonfirmasi. Jadi teman-teman di menu di laman EMIS madrasah ini teman-teman sudah melakukan sinkronisasi konfirmasi di halaman konfirmasi dari kelembagaan, Sarpras, siswa dan juga PTK. Nah, di menu ini, nah jika teman-teman sudah mengkonfirmasi semuanya, itu otomatis dalam jangka waktu 2 kali 60 menit itu akan tersinkron ke laman e-monitor pada menu AKM tersebut. Tapi jika teman-teman belum sama sekali melakukan konfirmasi, maka siswa tersebut tidak akan masuk ke laman e-monitornya. Lanjut, apa sih yang harus dilakukan teman-teman di sinkron menu AKM EMIS? Di menu
sinkron AKM, data rekap dan daftar siswa yang ditampilkan merupakan data yang bersumber dari data siswa yang telah terkonfirmasi atau madrasah telah melakukan konfirmasi di laman emisnya. Jadi operator madrasah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu cek data rekapitulasi siswa per lombelnya, apakah sudah sesuai atau belum. Terus yang kedua, cek data siswa yang meliputi nama, nomor induk siswa lokal, nomor induk siswa nasional, nama ayah, nama ibu, kebutuhan khusus, serta data ujian nasional sebelumnya atau yang ada di template itu ada namanya UN jenjang sebelumnya. Yang terkait dengan satu itu SKH UN, terus nomor peserta dan juga ijazah. Kolom terakhir UN sebelumnya tentu untuk jenjang MTS dan MA saja. Jadi tidak diberlakukan untuk MI. Jadi untuk tingkat MI itu tidak ada kolom UN jenjang sebelumnya. Nah, jika data yang salah bisa memang karena kesalahan input atau juga bisa karena datanya belum diisi yang ditandai dengan peringatan berwarna merah. Nah, nantinya jika di laman monitor itu keluar peringatan berwarna merah atau tulisan berwarna merah, berarti itu ada kesalahan input data atau data masih kosong. Itu bisa dicek langsung ke laman emis madrasah, emis online-nya. Jadi saya peringatkan sekali lagi, jangan sekali-kali teman-teman klik sinkronisasi di menu AKM apabila masih ada yang merah dan juga datanya masih ada yang tidak sesuai dengan berkas aslinya. Jadi intinya cek terlebih dahulu siswa tersebut yang akan mengikuti AKM. Benar-benar cek, teman-teman cross check lagi apakah datanya sudah sesuai dengan berkas aslinya, dari mulai nama, NIS lokal, NISN, nama ayah, nama ibu, kelas rombel, jenis rombel, kurikulum, kebutuhan khusus, serta UN jenjang sebelumnya. Nah, itu yang harus teman-teman cross check lagi. Silakan kalau teman-teman cross check di laman emisnya, dan juga bisa teman-teman dicek di laman emis monitornya. Nah, jika data rekapitulasi siswa belum sesuai, silakan lakukan pembenahan di laman emis madrasah. Jadi teman-teman bisa melakukan perbaikan di laman emis ini ya. Nah, terus khusus untuk kolom kedua, kelas rombel, jika muncul peringatan kelas belum diset, silakan lakukan pembenahan dengan cara: satu, buka emis madrasah, terus di menu sarana prasarana ini diklik sarana prasarananya, lalu di dalam sarana prasarana itu ada menu rincian data ruangan. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi ini adalah tampilan di laman emis monitor ya. Di sini ada kesiswaan, terus ada menu sinkron AKM. Nah, di sini tampilannya informasi ada di sini ada informasi. Yang pertama itu sumber data adalah siswa yang sudah terkonfirmasi dari laman emis online ini ya, teman-teman. Nah, laman emis online ini jadi sudah terkonfirmasi semua.
nanti akan masuk ke laman emis monitor AKM. Yang kedua, apabila sudah melakukan konfirmasi dan masih ada perbaikan data detail, silakan perbaiki data detailnya, kemudian tunggu kurang lebih 2 kali 60 menit untuk proses update. Jadi ketika ada kesalahan data atau keterangan di sininya, kalau kolom kedua di sini ada kelas rombel, jenis rombel dan juga kurikulumnya itu tercatat merah, itu silakan teman-teman perbaiki di halaman emis monitor emis madrasah ini ya teman-teman. Setelah diperbaiki itu teman-teman tunggu untuk proses update-nya, minimalnya 2 kali 60 menit, berarti 2 jam ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman cek semua, cross check lagi kelas 8 ini yang akan mengikuti AKM tersebut, dari mulai kelas rombel, jenis rombel, kurikulumnya, itu teman-teman cek apakah sudah sesuai semua dengan yang ada di madrasah teman-teman masing-masing. Selanjutnya ke kolom ketiga, itu ada nama ayah dan juga nama ibu. Jadi teman-teman di sini cross check nama ayahnya sama nama ibunya apakah sudah sesuai dengan kakak atau akte kelahirannya dengan kartu keluarganya. Teman-teman cross check lagi. Untuk di sini ini ketika nama ayah dan nama ibu sudah terisi, ini tidak akan keluar merah. Akan tetapi ketika teman-teman menginputkan data keluarga atau informasi orang tua di halaman emis madrasah, teman-teman menginputkannya dengan asal atau dengan nama orang tua siapa aja. Contohnya misalkan abi, umi, kayak gitu. Nanti itu akan keluarnya di sini. Nah, itu tidak akan keluar cakra merah atau tidak ada pengingitan merah di nama ininya. Jadi itu tidak akan kelihatan bahwa nama tersebut salah atau tidaknya. Tapi alangkah baiknya teman-teman cross check nama ayah dan nama ibunya apakah sudah sesuai dengan kartu keluarganya atau belum. Kalau belum, silakan perbaiki di template emis madrasahnya. Untuk memperbaikinya itu tidak perlu meminta atau membatalkan konfirmasi ke admin kabupaten kota. Teman-teman cukup langsung edit saja templatenya, upload, dan juga tunggu untuk proses update-nya dalam jangka waktu minimal 2 kali 60 menit atau 2 jam. Di sini ada menu kebutuhan khusus, itu karena saya mengisikan tidak ada ya. Dan juga ada kolom UN jenjang sebelumnya. Nah, di sini ini teman-teman pastikan nomor blanko SKUN, nomor peserta ujian, dan juga nomor blanko ijazahnya itu sudah sesuai dengan ijazah siswa-siswi kita yang berasal dari MI atau MTS untuk jenjang SMA. Dan untuk jenjang MI ini tidak ada UN jenjang sebelumnya ya. Ini hanya ada untuk jenjang MTS, SMP, SMA, MA, MAK, dan juga SMK. Nah, kolom jenis ruangan ini diisikan ruang kelas. Kolom pengguna digunakan sebagai ruang kelas utama. Jika sudah klik simpan, di sini di halaman emis madrasahnya itu teman-teman silakan intinya perbarui lagi datanya. Nah, jika di sini di halaman emis monitornya khususnya untuk kolom kedua ya, ini untuk kelas rombel, jenis rombel atau kurikulum, biasanya ini kalau merah, kalau kita belum isi itu akan keluar rombel, jenis rombel belum di set. Nah, itu teman-teman silakan bisa masuk ke halaman emis madrasahnya untuk mengeceknya. Jadi untuk cara pengecekannya itu adalah di menu Sarpras, terus masuk ke menu rincian data dan ruangan. Setelah itu masuk ke kelas dan klik aksi, lalu ubah data.
Nah, di situ silakan teman-teman jenis rembolnya menggunakan sistem paket ataupun SKS, karena itu kembalikan lagi ke madrasah masing-masing. Terus untuk kurikulumnya teman-teman set kurikulum 13, dan juga untuk wali kelasnya teman-teman silahkan diatur. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini dia. Jadi untuk yang tadi di halaman emis monitornya muncul keterangan jenis scrombel belum di set, ini ada keluarnya adalah di rincian data ruangan di ruang kelas ya di sini. Untuk jenis ruangan diisikan dengan ruang kelas. Terus untuk penggunaannya digunakan sebagai ruang kelas utama. Terus untuk tingkat atau kelasnya itu diisi tingkat kelasnya sesuai kelasnya. Untuk jurusan ini diisi khusus untuk MA dan juga bahasanya. Terus nama ruangan diisikan kelas 7A, nama rombanya kurikulumnya diisikan menggunakan kurikulum 2013. Untuk jenis rombel, nah ini dia. Ini jika tidak diisi itu maka tidak akan keluar. Jadi kalau tidak diisi ini nanti di halaman emis monitornya itu tidak akan keluar. Jadi akan ada peringatan merah. Setelah itu tuliskan juga nama wali kelasnya. Jika selesai, diklik simpan. Jika sudah, diklik simpan semuanya. Tinggal teman-teman nunggu untuk proses update-nya dalam jangka waktu minimal 2 kali 60 menit atau 2 jam. Jadi itu proses update-nya minimalnya seperti itu. Nah, sekali lagi saya ingatkan teman-teman jangan pernah lakukan sinkron AKM ini jika datanya belum valid. Teman-teman cross check terus sampai benar-benar valid. Cek terus. Pokoknya teman-teman cek dengan berkas aslinya. Karena untuk maksimum sinkronisasi data AKM ke server integrasi itu dikasih sebanyak 3 kali. Jadi walaupun itu dikasih kesempatan 3 kali, alangkah baiknya teman-teman cross check terlebih dahulu data realnya sesuai dengan berkas aslinya. Jadi setelah ada perbaikan data yang nantinya itu akan menunggu proses update dari laman emis akan disinkronkan oleh server pusdatin ya dalam jangka waktu minimal 2 kali 60 menit. Ya, jadi itu intinya teman-teman. Saya rangkum lagi intinya. Yang pertama, teman-teman bisa cek siswa AKM yang akan mengikuti AKM ini itu untuk jenjang untuk rekapitulasinya itu tingkat akhir kelas 6 MI, 9 MTS dan 12 MA, dan juga kelas 4 MI, 8 MTS dan 11 MA. Daftar siswa by name beserta data-data yang terkait itu untuk siswa kelas 4 dan 6 MI, 8 dan 9 MTS serta 11 dan 12 MA. Jadi teman-teman untuk pengeceknya itu bisa di halaman emis monitor ini. Dan teman-teman untuk memperbaiki datanya itu di halaman emis madrasah online. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya share ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat.